الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ini poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala setelah mentakrir tentang tauhidul uluhiyah pada poin yang kedua. Maka pada poin yang ketiga yang merupakan kelaziman dan konsekuensi dari keyakinan kita terhadap tauhidul uluhiyah, yaitu sikap al-wala wal bara, loyalitas kepada siapa saja yang mentauhidkan Allah dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersikap antipati al-bara terhadap mereka yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini juga termasuk salah satu syarat keislaman seseorang. Oleh karena itu beliau jadikan sebagai poin yang ketiga yang wajib untuk diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Sebab apabila seorang tidak menampakkan al-wala alal mu'minin al-muttaqin dan justru tidak menampakkan al-bara pada orang-orang kafir, kepada orang-orang musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia tidak dikatakan muslim dan tidak dikatakan mukmin, walaupun dia mengaku sebagai seorang muwahhid dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pengakuan dia demikian, akan tetapi tidak menunjukkan sikap al-wala wal bara, maka tidaklah dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu beliau dalam definisi Islam dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah
menjadikan poin al-wala wal bara termasuk syarat dalam definisi Islam itu sendiri. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Maka beliau mengatakan, anna man ata'ar rasulah, barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallaha, dan dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, tidak diperbolehkan bagi dia untuk bersikap loyal terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia merupakan kerabatnya yang terdekat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidaklah mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yang saling menampakkan mawaddah, kecintaan, mahabbatun qalbiyah, bersikap wala terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadi syahid sehingga beliau menyebutkan ayat ini pada poin yang ketiga. Berkata Asy-Syarih Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ay al-mas'alatu tsalitsah, yaitu permasalahan yang ketiga, mimma yajibu alaina ilmuhu, dari apa-apa yang wajib atas kita untuk mengilmuinya dan mengetahuinya, al-wala'u wal bara, bersikap wala dan bersikap bara. Ada yang diloyal dan ada pula yang diantipati. Wal wala'u wal bara'u aslun azimun, dan sikap wala dan bara, sikap loyal kepada kaum mukminin dan bara terhadap orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya, ini merupakan pokok yang sangat agung, prinsip yang sangat mulia. Ja'at fihi nususul katsiratu, yang telah datang padanya nas-nas yang sekian banyak yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan, jangan kamu menjadikan teman akrab, teman dekat kamu, min dunikum, dari selain kalian kaum mukminin, la ya'lunakum khabalan, mereka tidaklah berusaha untuk menghindarkan dari kalian, yakni kalian dikhawatirkan akan mendapatkan kemudaratan. Mereka membiarkan kalian dan berusaha agar kalian itu mendapatkan kemudaratan. Di saat kalian menjadikan mereka sebagai sahabat, mereka akan berusaha mencelakakan kamu dan berusaha untuk mencari sebab-sebab yang itu akan mendatangkan kemudaratan pada kalian dalam keadaan kalian tidak tahu. Sehingga kalian cinta kepada dia, kalian senang pada dia, melihat pada zahirnya orang ini baik, ternyata di dalam hati mereka menyimpan satu kedengkian disebabkan karena agama kalian. Sehingga walaupun kalian melihat secara zahir dia dalam keadaan baik, tapi sesungguhnya
Dia akan berusaha untuk mencari jalan dan upaya untuk mencelakakan kalian. Kapan mereka mendapatkan kesempatan untuk itu, akan dibiarkan kalian. Ya, dan tidak semena-mena, mereka akan berbuat semena-mena untuk mendatangkan kemudaratan itu pada kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara itu sebagai wali-wali. Ba'duhum awliya'u ba'di. Yang sebagian mereka berwala kepada sebagian yang lain, bersikap loyal kepada sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang bersikap loyal kepada mereka dari kalian, walaupun kalian menyatakan mukmin, walaupun kalian menyatakan muwahhid, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk mereka, termasuk di kalangan Yahud atau Nasara. Disebabkan kenapa? Sikap wala dan bara dia, menjadikannya sebagai bitanah, menjadikannya sebagai teman dekat, karib kerabat. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Maka di dalam ayat ini menjelaskan pada kita bahwa sama sekali tidak diperbolehkan sikap loyal itu kepada orang-orang kafir. Akan tetapi di sini perlu kita menjelaskan bahwa kita menyikapi orang kafir itu tidak dengan satu sikap. Para ulama membagi dan mengklasifikasi orang kafir itu terbagi menjadi dua macam. Ada kafir yang disebut dengan kafir harbi. Maka kafir harbi inilah kafir yang halal untuk diperangi. Kafir yang mereka diperbolehkan untuk diperangi. Nah, kafir yang semacam ini, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, orang-orang kafir yang mencari-cari kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin, maka mereka inilah yang disebut dengan kafir harbi. Dan kafir yang seperti ini kita tidak diperbolehkan bersikap wala, dan bahkan tidak diperbolehkan bagi kita untuk bersikap basa-basi di hadapan mereka, mudarah, ya, bergaul, bermuamalah dengan mereka tidak diperbolehkan. Nah, ini kafir harbi. Adapun jenis yang kedua, kafir yang bukan harbi, ya, terbagi-bagi. Ada kafir yang zimmi, ada kafir musta'min, ada kafir mu'ahad. Maka kafir dengan jenis-jenis ini telah merupakan orang-orang kafir yang mereka diperbolehkan bagi kita untuk bermuamalah dan tidak boleh bermualah. Muamalah boleh, bergaul boleh, tapi wala tidak boleh. Muamalah secara zahir, dia sebagai tetangga, kita bergaul dengan dia sebagai tetangga. Boleh kita membeli dari dia, dan boleh dia membeli dari kita.
boleh kita meminjam dari dia, dan dia boleh meminjam dari kita. Boleh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan Yahudi yang ada di Madinah. Karena ada ahd. Naam. Ada perjanjian untuk tidak saling serang menyerang. Maka mereka ini boleh bermuamalah dan tidak boleh bersikap wala. Sebab wala hubungannya dengan masalah mahabbatun qalbiyah, cintaan dalam hati. Ini yang harus kita pahami. Nah, dan dari sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang, tidak mencegah kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari kampung kalian. Nah, innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yang Allah Subhanahu wa taala larang kalian untuk sikap wala dan bahkan bermuamalah terhadap orang-orang yang memerangi kalian, ya, karena agama, mengeluarkan kalian dari kampung kalian, menampakkan permusuhannya. Ini ada dua macam jenis orang-orang kafir, sehingga kita menyikapi mereka dengan dua macam sikap tergantung keadaan mereka. Seluruh orang kafir tidak boleh kita bersikap wala, tapi di antara orang-orang kafir ada yang boleh kita bermuamalah dengan mereka. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang yang telah mereka jadikan agama kalian sebagai permainan dan olok-olokan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Dari orang-orang kafir dan dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab, kalian jadikan sebagai wali-wali. Sikap loyal terhadap mereka. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang tua kalian dan saudara-saudara kalian sebagai aulia, sebagai wali-wali. Ini sahabul kufra alal iman, jika mereka lebih senang terhadap kekafiran daripada keimanan. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang bersikap wala terhadap mereka dari kalian, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Dan katakanlah, jikalau sekiranya orang-orang tua kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan suami-suami kalian atau istri-istri kalian, wa ashiratukum ataukah kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian telah usahakan dan kalian bersusah payah dalam mengusahakannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan
yang kalian khawatir ada kerugiannya dan kekurangannya. Wa masakinu tarbaunaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian senangi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalian lebih cinta itu semua daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, dan kalian lebih cinta itu semua daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perkaranya buat kalian. Ini ancaman dari Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan siksaan bagi mereka-mereka yang lebih mendahulukan kehidupan dunia, harta dunia, makhluk-makhluk selain dari Allah. Lebih mereka cinta, lebih mereka senangi daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini bahwa ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini a'zamu dalil, merupakan dalil yang paling mulia ala wujubi mahabbatillahi wa rasulih, tentang wajibnya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa ala taqdimihima ala mahabbati kulli syai', dan kita harus mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul daripada kecintaan kita kepada segala sesuatu. Apakah itu anak, apakah itu istri, apakah itu orang tua, apakah itu yang lainnya dari harta-harta yang mulia yang kita miliki. Kita harus lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Maka di saat terjadi pertentangan antara perintah Allah dengan perintah orang tua, antara perintah Allah dengan bujukan suami atau bujukan istri, antara perintah Allah dengan kasihan kepada anak, maka yang didahulukan adalah mendahulukan perintah Allah, lebih mengutamakan ketaatan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap seorang mukmin, sikap wala terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap kaum mukminin. Naam. Wa qala azza wa jalla, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh buat kalian terdapat contoh tauladan yang baik pada diri Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau. Kapan itu? Yang mana contoh tauladan yang baik? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan pada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa saja yang kalian sembah dari selain Allah. Tampakkan itu. Jadi berlepas diri bukan hanya dari apa yang mereka sembah, tapi dari mereka sendiri. Kami berlepas diri dari kalian, wahai kaum musyrikin, dan apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian, dan itu selama-lamanya. Jadi sikap bara' terhadap mereka adalah sikap bara' selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya.
Akan tetapi ada syaratnya, hatta ghayah, sampai tu'minu billahi wahdah, kalian beriman kepada Allah, baru kita menjadi saudara, baru kita bersikap loyal. Tapi selama kalian tidak beriman kepada Allah, selama kalian bukan seorang muwahhid, fabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Nah, maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini sangat jelas menunjukkan sikap yang tegas pada diri seorang mukmin. Jangan lemah. Harus punya sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir, menyatakan bahwa kita tidak bersama kalian. Nampak kebencian kita terhadap kalian. Karena kalian kufur, kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan sebagai bitana. Maka dari sini batallah pernyataan ahlul bid'ati wal hizbiyun. Seperti Yusuf al-Qardawi wa Hasan al-Banna yang menjadikan sekretarisnya Nasrani. Seperti Yusuf al-Qardawi yang selalu memandangkan tentang ukhuwah insaniyah, persatuan di antara sesama manusia. Persatuan manusia, ukhuwah, persaudaraan manusia di antara sesama manusia. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala hanya mempersaudarakan kita di atas iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukan di atas karena sesama manusia. Kalau begitu maka tidak ada wala dan tidak ada barok. Baroknya hanya kepada hewan-hewan karena semua manusia saudara. Kalau demikian keadaannya, baroknya kepada binatang. Nah, maka yang demikian ini menghilangkan salah satu ciri seorang muwahhid, sikap al-wala wal bara. Kata dia, kami memerangi orang-orang Yahudi di Palestina bukan karena permasalahan akidah, tapi semata-mata karena permasalahan tanah Palestina. Subhanallah. Naam ya Qardawi, qaradallahu lisanaka wa syafataika. Wa li'anna muwalata man haddallaha wa mudaratahu. Ada alif itu ya. Mudaratahu. Karena bersikap wala terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan berbahasa basi, tadullu ala anna ma fi qalbil insan minal imani billahi wa rasulihi dhaif. Menunjukkan bahwa apa yang terdapat di dalam hati manusia dari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya itu lemah. Li'annahu, karena laisa minal aqli, bukanlah suatu yang masuk di akal. An yuhibbal insanu syai'an huwa adun li mahbubi. Tidak masuk akal seseorang itu cinta kepada sesuatu yang sesuatu ini adalah musuh kepada orang dia cintai. Dia mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tapi dia senang juga, cinta juga kepada orang-orang kafir. Naam. Ghair ma'qul. Bagaimana mungkin dia bisa cinta kepada orang yang itu menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang dia mengaku bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wa muwalatul kuffari, bersikap wala kepada orang-orang kafir, takunu bi munasaratihim, dengan menolong mereka, wa muawanatihim, ya, membantu mereka, alamahum alaihi minal kufri wad dalal, atas apa yang mereka miliki dari kekafiran dan kesesatan. Turut merayakan
hari-hari mereka. Ikut mengucapkan selamat, Merry Christmas. Apa itu Merry Christmas? Selamat apa? Hari Natal. Itu bukan ciri seorang mukmin. Seorang mukmin tidak mau menyaksikan perayaan-perayaan dusta seperti itu. Perayaan-perayaan orang-orang kafir yang itu menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Walladzina la yashhaduna az-zur. Kaum mukmin itu orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan, persaksian dusta. Termasuk diantaranya kata para ulama, yaitu menghadiri perayaan-perayaan mereka. Nah, wa muwaddatihim, dan mencintai, saling cinta-mencinta dengan mereka. Takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatuhum. Saling cinta-mencinta itu dengan cara melakukan sebab-sebab yang itu akan mendatangkan kecintaan pada mereka. Fatajiduhu yuwadduhum, maka kamu mendapati dia ya cinta kepada mereka. Yatlubu wuddahum bikulli tariq, yaitu mencari kecintaannya dengan cara apapun. Wa hadza la syakka yunafil imana kullahu aw kamalah. Dan ini tidak diragukan lagi, menghilangkan keimanan, baik secara keseluruhan maupun kesempurnaan iman. Fal wajibu 'alal mu'min, maka yang wajib atas seorang mukmin, mu'adatu man haddallaha wa rasulah, adalah memusuhi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin ilaih, walaupun itu karib kerabatnya yang paling dekat, anaknya kah dia, ataukah orang tuanya kah, ataukah istrinya. Wa bughduhu wal bu'du anhu, membencinya dan menjauhkan diri darinya. Walakinna hadza la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqq, akan tetapi ini tidak mencegah kita untuk menasihatinya dan mendakwahkannya kepada kebenaran. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, poin yang ketiga yang merupakan konsekuensi pengakuan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang patut disembah, tidak kepada selainnya. Ila huna wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah. Dukun sama dengan dukun. Apakah dia masyhur atau dia hanya masyhur di kalangan keluarga? Yang jelas sikap al-wala wal bara pada seorang muslim atau pada seorang kafir, apabila dia orang yang kafir yang tidak punya imanan, sikap bara, khalis, bara dan tidak ada wala. Apabila dia seorang mukmin yang khalis, al-mu'minun al-khullaf, seperti para nabi dan rasul, para siddiq, para syuhada, maka kita punya sikap wala saja, tidak ada sikap bara dari mereka. Dan apabila mereka adalah kaum muslimin yang dicampuri dengan kemaksiatan, kebid'ahan, maka sikap wala kita kepada dia tergantung dari banyak dan sedikitnya bid'ah ataukah penyimpangan yang mereka lakukan. Selama seorang itu muslim, masih ada sikap wala kita walaupun sedikit pada dia. Nah, ya. Adapun apabila dia seorang dukun, na'am, dan seorang dukun ala qaulur rajih annahu kafir, na'am, maka dinasihati dan ditegakkan pada mereka hujjah. Apabila tidak, maka sikap kita terhadap mereka adalah bara. Wallahu a'lam bishawab.